Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Indang Indung Math. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi matematika kelas 9 tentang kekongruenan segitiga. Ini adalah materi kelanjutan dari materi yang sebelumnya tentang kekongruenan bangun datar. Oke, sudah siap? Sebelumnya, saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada materi kekongruenan segitiga. Diharapkan peserta didik dapat yang pertama, mengidentifikasi kekongruenan segitiga dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan syarat kekongruenan segitiga dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan dua segitiga kongruen atau tidak dengan benar. Oke, sebelum masuk ke kekongruenan segitiga, kita ingat-ingat lagi tentang apa syarat dua bangun dikatakan kongruen. Kalau belum tahu, tonton di video sebelumnya ya. Jadi syarat dua bangun dikatakan kongruen itu, yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dua syarat ini harus terpenuhi untuk membuktikan bahwa dua bangun dikatakan kongruen. Nah, syarat tersebut juga berlaku pada segitiga. Apa syarat dua segitiga kongruen? Dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sama kan dengan materi kita sebelumnya. Nah, tapi untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak, kita tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Jadi cukup memenuhi salah satu kondisi berikut ini ya. Kondisi seperti apa? Mari kita lihat. Yang pertama, ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi, sisi, sisi. Apa maksudnya sisi di sini? Bagaimana cara menentukan sisi? Kita harus membuktikan bahwa ada sisi yang sama, dan sisi yang sama. Sisi yang mana? Biar mudah kita kasih nama dulu ya segitiganya. Misalnya di sini A, B, C, D, E, F. Sisi mana yang sama? Sudah jelas A dan D. Kenapa A sama dengan D? Karena ada tandanya. Ya, jadi nanti kalau tidak ada tandanya, jangan berani-beraninya menyamakan. Ya, jadi kalian harus menyampaikan sesuatu kalau ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya, kalian nggak boleh mengatakan itu, oh itu sama, gitu. Itu tidak boleh. Jadi kalian harus melihat bukti nyatanya. Oke, ini sisi yang pertama, baru sisi yang pertama. Nah, sekarang sisi yang kedua ini yang sama yang mana? Ya, yang sama adalah B dan F. Kenapa? Karena lagi-lagi ada buktinya. Apa buktinya? Di sini ada strip 2, di sini ada strip 2. Terbukti. Yang terakhir, yang stripnya 3, yaitu C dan E.
Karena sudah memenuhi sisi, maka dua segitiga ini bisa disebut segitiga yang kongruen. Jadi kita tidak perlu membuktikan sudutnya, karena dengan sisi ini dua segitiga sudah bisa dikatakan kongruen. Selanjutnya, kondisi yang kedua, apabila dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Oke, kalau kita lihat di gambar ini, sisi, sudut, sisi. Coba kita cek sisi yang pertama yang mana? Misal kita kasih nama ya, A, B, C, D. Sudutnya kita kasih nama E, F. Sisi mana yang sama? Sisi yang pertama yang kita tahu adalah yang stripnya satu ini, A dan C. Sudut mana ini yang sama? Yang sudah diketahui adalah E sama dengan F. Jadi kalau punya tanda yang sama, biasanya menunjukkan bahwa sudut itu besarnya sama, sisi itu besarnya sama, gitu ya. Kemudian sisi, yang satunya sisi yang mana? Betul, yaitu B dan D. B dan D sama karena ini stripnya 3, ini stripnya 3. Maka dengan ini terpenuhi sisi, sudut, sisi, sehingga dua segitiga ini bisa dikatakan kongruen. Oke, kita lanjut ke kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga, apabila terdapat dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan sama panjang. Atau bisa ditulis sudut, sisi, sudut. Kalau kita lihat dari gambarnya, sudut, sisi, sudut. Oke, kita cek sudut mana yang sama. Ya, kalau kita lihat di dua gambar ini, ada tanda sudut yang sama, yaitu ini dan ini. Ya, tanda sudutnya satu, berarti sama. Misal kita kasih nama A, sini B, maka ini A sama dengan B. Kemudian sisi yang mana yang sama? Ya, sisi yang sama adalah yang ada tanda tiganya ini. Oke, misal kita kasih nama juga C, sini D, berarti C sama dengan D. Kemudian sudut yang terakhir ini yang mana? Ya, di gambar juga sudah terlihat jelas ada tandanya. Jadi ini tanda sudutnya ada dua, ini juga ada dua, artinya dua sudut ini besarnya sama. Kita kasih nama juga ya, E, F, biar mudah penyebutannya. Maka sudut yang terakhir itu E sama dengan F. Dari sini terpenuhi sudut, sisi, sudut. Jadi dua segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Dan kondisi yang terakhir, yang keempat, yaitu apabila dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang, atau sudut, sudut, sisi. Kalau kita lihat dari gambarnya, ini sudut, sudut, sisi. Kita buktikan sudut mana yang sama? Iya, betul, yaitu sudut ini dan ini. Kenapa? Karena tandanya sama, satu ya, tanda sudutnya. Kemudian sudut yang kedua yang mana? Betul sekali, sudut yang ini dan yang ini. Kenapa? Karena stripnya dua. Ini tadi yang pertama ya. Ini yang kedua karena stripnya sama. Kemudian sisinya yang mana? Betul, sisi yang ini
dan sisi yang ini kita kasih nama. Sama ya dengan yang lain, begitu cara membuktikannya, maka ini adalah dua segitiga yang kongruen. Sekali lagi, untuk membuktikannya, kalian tidak boleh asal menyebutkan ini sama dengan ini sama dengan ini. Kalian harus benar-benar ada bukti konkretnya. Kenapa dua sudut tersebut sama? Kenapa dua sisi tersebut sama? Jadi nggak boleh asal. Misal seperti gambar segitiga ini ya, yang di nomor 3. Sisi ini kan nggak diketahui nih. Berapa, ini berapa, nggak ada tandanya, maka kalian tidak bisa menyebutkan ini sama dengan ini kalau belum terbukti kongruen. Tapi kalau sudah terbukti, oh dua segitiga ini kongruen, maka sudah jelas ini nanti panjangnya sama dengan ini, yang lain juga sama. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Nah, khusus untuk segitiga siku-siku, sisi miring dan satu sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang, maka dua segitiga siku-siku tersebut adalah dua segitiga yang kongruen. Yang penting kalau ada segitiga siku-siku itu adalah simirnya sama dan satu sisi siku-sikunya sama. Simirnya sama, satu sisi siku-sikunya sama. Simirnya mana? Oke, kita kasih nama dulu A, B, C, D, E, F, G. Di dua segitiga ini ada tandanya, di sini garis 3. Di sini garis 3, artinya A dan D ini sama. Siapa A dan D? Simir, ya. Simirnya sama. A sama dengan D. Kemudian diketahui lagi ada satu sisi tegaknya yang besarnya sama, yaitu B dan E. Ini yang tanda stripnya 2. Nah, kalau sudah diketahui seperti ini, sudah cukup untuk mengatakan bahwa dua segitiga siku-siku tersebut kongruen. Seperti itu. Nah, coba sekarang kita ingat-ingat apa saja tadi syarat yang bisa menunjukkan bahwa dua segitiga kongruen. Apa tadi? Ada 4 ya. Yang pertama, sisi, sisi, sisi. Yang kedua, sisi, sudut, sisi. Yang ketiga, sudut, sisi, sudut. Yang keempat, sudut, sudut, sisi. Kok sudut tidak ada ya? Oke, nah ternyata sudut itu bukan syarat kekongruenan segitiga. Kenapa? Kok bisa sudut bukan syarat kekongruenan segitiga ya? Oke, perhatikan ilustrasi berikut. Di sini sudah ada dua segitiga yang memiliki sudut-sudut yang sama. Jadi sudut ini sama dengan sudut ini sama dengan sudut ini sama dengan sudut yang ini. Oke. Coba kita buktikan apakah benar-benar sama sudutnya. Kita geser ya. Oke, yang pertama kita geser ke sana. Ternyata sudut yang ada di segitiga hijau yang atas ini menempati segitiga yang kuning, berarti sudutnya sama. Sekarang yang sebelah kanan, ternyata ketika ditempatkan sudutnya juga sama. Kemudian yang ketiga, yang sebelah kiri, ketika ditempatkan juga besar sudutnya sama, karena sudut-sudut di segitiga yang hijau menempati sudut-sudut di segitiga yang kuning.
Nah, tapi kenapa dua segitiga ini tidak kongruen? Kongruen itu kan kemarin dua benda yang sama persis ya, bentuk dan ukurannya. Nah, kalau dua segitiga ini kita lihat bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda, karena ketika kita pindahkan seperti itu, ternyata di sini tidak diingat-ingat. Syaratnya hanya 4 ini saja. Oke. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita lanjut. Langsung kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, kita akan membuktikan dua segitiga kongruen. Perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Masih ingat kan ya teman-teman, ini adalah simbol untuk menyatakan kongruen. Jadi pada gambar ini kita lihat ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga EDC. Suruh membuktikan apakah dua segitiga ini kongruen. Oke. Syarat kekongruenan segitiga itu harus memenuhi salah satu di antaranya sisi sudut sisi, sudut sisi sudut, atau sudut sisi. Ternyata kalau kita lihat di gambar ini ada dua sisi yang sama, yaitu ini dengan yang ini, kemudian ini dengan yang ini. Berarti sisi. Nah, yang satunya apa ya? Kira-kira sisi lagi atau sudut? Kalau sisi lagi kan berarti sisi ya. Sedangkan AB dan DE ini nggak diketahui panjangnya sama atau tidak. Berarti kita tidak bisa menyebutkan sisi untuk yang satunya karena belum jelas. Nah, berarti sudut. Kalau sudut, di sini tidak ada tanda sudut yang sama juga. Lalu gimana membuktikannya? Iya, kita harus menggabungkan konsep-konsep matematika yang lain. Ternyata apa teman-teman? Di sini sudut ini dan sudut ini adalah sudut yang saling bertolak belakang. Sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Gitu. Kita pernah mempelajarinya di kelas 7 pada materi garis dan sudut. Jadi, apakah dua segitiga kongruen? Ya, karena memenuhi. Kalau kita lihat susunannya, berarti di sini sisi, sudut, sisi. Ini tadi oret-oretannya ya. Jawabannya sisi, sudut, sisi. Sisi yang mana? Ayo harus dibuktikan. Sisi AC dan CE. Kenapa? Sudah jelas di gambar terdapat keterangannya. Sudut. Sudut mana yang sama? Yang sama adalah sudut ACB. Yang ini ACB ya. ACB yang ini dengan sudut apa yang ini? Sudut DCE. Kenapa sudut ini sama? Karena sudut ini saling bertolak belakang. Jadi kalian mengatakan ini sama karena ada dasarnya yang jelas.
Oke, sisi ini yang mana? Ya, yaitu sisi DC dan sisi CB. Sudah jelas terdapat pada gambar. Karena memenuhi sisi sudut sisi, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC terbukti. Begitu cara membuktikan dua segitiga kongruen atau tidak. Ingat, bicara harus ada dasarnya. Selanjutnya, soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Nah, ini disuruh membuktikan lagi apakah dua segitiga ini kongruen atau tidak. Oke, kita perhatikan gambarnya terlebih dahulu. Yang kita bisa langsung dapat yaitu sisi-sisi. Nah, yang satunya kira-kira apa ya? Apakah sisi? Apakah sudut? Kita cek. Sudut tidak ada satupun yang diketahui besarnya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, dua segitiga ini saling berhimpit di sisi QS. Berhimpit nih ya, berarti kalau berhimpit pasti panjangnya sama. Maka sudah dipastikan bahwa yang satunya adalah sisi. Oke, mari kita buktikan. Sisi yang pertama yang mana sih yang sama? Oke, yang ada tandanya pastinya yaitu QP sama dengan QR. Tandanya sama. Sisi yang kedua yang mana? Ya, yang ada tandanya lagi, yang sudah jelas, yaitu SP dan SR. Sudah jelas ada tandanya. Sisi yang terakhir? Sisi yang terakhir siapa ini? Betul, yaitu QS dan QS juga. Kenapa kok sama? Karena berimpit. Kalau berimpit pasti besarnya sama. Karena memenuhi sisi-sisi-sisi, maka segitiga PQS kongruen dengan segitiga RQS. Terbukti. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal yang meminta kita untuk menentukan sudut-sudut segitiga. Oke, perhatikan di soal nomor 3 ini bentuknya teks gitu ya. Soalnya teks tidak ada gambarnya. Diketahui segitiga PQR kongruen dengan segitiga XYZ. Dengan PQ sama dengan YZ dan XY sama dengan XZ. Jika besar sudut P 40 derajat, tentukan besar semua sudut kedua segitiga. Nah, di soal ini tidak ada gambarnya dan kita tidak disuruh membuktikan. Karena di sini sudah jelas berbunyi segitiga PQR kongruen dengan segitiga XYZ. Jadi ini sudah pasti kongruen. Nah, karena belum ada gambarnya, kita gambar saja terlebih dahulu supaya kita ada gambaran. Oke, di sini sudah saya gambarkan dua segitiga. Karena kongruen, maka kita gambarnya juga harus kongruen, sama gitu ya. Nah, tinggal kita kasih nama saja. Yang pertama kita kasih nama PQR. Oke. Kalau yang pertama kita boleh meletakkan namanya
terserah kita. Tapi untuk yang selanjutnya kita harus sesuaikan dengan apa yang diminta soal. Di soal disebutkan bahwa PQ sama dengan YZ. PQ sama dengan YZ. Berarti YZ di mana? Ya, yang bersesuaian dengan PQ. Jadi YZ di mana? Ya, berarti YZ harus kita letakkan di tempat yang sama dengan PQ supaya lebih mudah. YZ. Kalau Y di sini, Z di sini, maka di sini siapa? Betul, ini X. Ya kan, ini segitiga X, Y, Z. Kalau ini PQR. Oke, karena PQ sama dengan YZ, kita kasih tanda ini strip 1, ini strip 1. Kemudian XY sama dengan XZ. Nah, berarti kita dapatkan di sini XY sama dengan XZ. Berarti ini segitiga apa, teman-teman? Betul, ini adalah segitiga sama kaki. Karena panjang kakinya sama, XY sama dengan XZ di sini. Kemudian diketahui besar sudut P 40 derajat. Berarti di sini 40 derajat. Tentukan besar semua sudut kedua segitiga. Berarti kita ditanya sudut-sudut yang belum diketahui. Teman-teman, karena dua segitiga ini kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama. Berarti kalau ini sama kaki, ini juga sama kaki. Jadi ini sama dengan ini, sama dengan ini, dan sama dengan ini. Kalau segitiga sama kaki, selain sisi kakinya panjangnya sama, sudut kakinya juga besarnya sama. Jadi kalau di sini 40, maka di sini pasti 40. Di sini juga pasti 40. Di sini juga 40. Oke. Kalau di sini 40, di sini 40, maka yang di sini berapa? Oke, kalian ingat kalau ada segitiga, ini X, ini Y, ini Z, maka ketiga sudut segitiga ini dijumlah besarnya 180 derajat. Jadi X derajat ditambah Y derajat ditambah Z derajat sama dengan 180 derajat. Berarti ini juga berlaku sama. Sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Sudut P 40, sudut Q 40 ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. 40 derajat ditambah 40 derajat berarti 80 derajat ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Maka sudut R sama dengan 180 derajat dikurangi 80 derajat, yaitu 100 derajat. Berarti R di sini kita dapatkan 100 derajat. Kalau di sini 100 derajat, maka X juga 100 derajat. Oke, berarti kita sudah menemukan semua sudut kedua segitiga. Oke, kita jawab di sini. Di atas ya. Jadi sudut apa yang belum diketahui tadi? Q ya, sudut Q 40 derajat, sudut R 100 derajat, sudut X 100 derajat, sudut Y 40 derajat, dan sudut Z 40 derajat.
Nah, begitu cara menentukan sudut-sudut segitiga. Bisa? Kalian pasti juga bisa. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke latihan soal. Berarti saatnya giliran kalian mencoba soal-soal berikut. Ada 2 soal. Kalian pasti bisa mengerjakannya. Yang harus kalian ingat, yang pertama, syarat-syarat yang harus dipenuhi dari 2 segitiga yang kongruen. Kemudian, ketika membuktikan, kalian harus mempunyai dasar yang jelas. Harus ada bukti nyata kenapa sisinya sama, kenapa sudutnya sama, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian di sini ada kata-kata dari Lemony Snicket bahwa kalau mau menunggu sampai kita siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Jadi jangan terlalu lama menunggu, langsung action, belajar. Sambil belajar itu, maka kita akan menemukan kesiapan kita. Jangan menunggu, karena waktu kita akan habis hanya untuk menunggu. Oke, cukup sekian video pembelajaran pada kali ini yang sudah membahas tentang kekongruenan segitiga. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar, bisa dipahami, dan bermanfaat untuk kalian. Dan pada akhirnya saya ucapkan selamat belajar, semoga sukses. Kalau ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan langsung di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.